proses pembentukan tulang. Yang pertama, pengertian. Osifikasi merupakan suatu proses di mana sel-sel mesenkim dan kartilago dirubah menjadi tulang selama pengembangan. Awalnya saat perkembangan embrio, kerangka tetap rawan, terutama untuk membentuk komponen struktural dasar dan kerangka tubuh. Yang berikutnya, proses pembentukan tulang. Yang pertama, osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran merupakan proses pembentukan tulang secara langsung atau osifikasi primer dengan cara mengganti jaringan penyambung padat dengan bercabang garam-garam kalsium untuk membentuk suatu tulang. Pembentukan tulang dengan cara tersebut tidak dapat kembali lagi dan osifikasi primer sering terjadi pada tulang pipih penyusun tengkorak. Proses ini berlangsung saat minggu ke-8 masa kehidupan janin. Pada mulanya, kelompok sel mesenkim yang berbentuk bintang berdiferensiasi menjadi osteoblast. Osteoblast lalu mengekspresikan matriks organik yang belum mengapur atau osteoid. Massa osteoid mendapati klasifikasi melalui pengendapan garam-garam tulang. Di sekeliling osteoblast akan terbentuk lacuna dan kanaliculi. Kegiatan osteoblast akan membentuk lapisan-lapisan matriks baru sehingga tulang menjadi semakin tebal dan osteoblast menjadi terpendam di dalam matriks disebut osteosit, terasing di dalam lacuna serta tidak lagi mengekspresikan zat intraseluler. Pada proses pembentukan tulang ofikasi tipe intramembran terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama, pembentukan pusat osifikasi. Pada tahap ini, sel induk yang terletak di dalam mesenkim dibedakan menjadi sel-sel osteoblast dan membentuk pusat osifikasi. 2. Pembentukan tulang. Pada langkah ini, osteoblast mulai mengeluarkan atau menghasilkan serat berupa protein, membentuk matriks tulang atau osteoid. Setelah itu, osteoid menyatu dengan kalsium untuk membentuk tulang berkalsium. Tulang yang sudah diklarifikasi ini akan menyerap sel-sel berupa osteoblast dan mengubah bentuknya menjadi osteosit. 3. Periosteum unweaving. Langkah berikutnya, osteoid diletakkan secara acak di sekitar pembuluh darah terus-menerus. Kemudian, struktur yang disebut dengan trabeculae terbentuk di sekitar di pembuluh darah dan ditemukan pori-pori pada lokasi pembuluh darah sehingga membentuk tulang spongiosa. 4. Pembentukan tulang keras. Pada pembentukan tulang ini, trabeculae menebal di dalam tulang spongiosa. Sel-sel osteoblast yang terdapat di sekelilingnya akan terus membentuk osteoid. Yang kedua, kita membahas tentang osifikasi endokondral. Osifikasi endokondral merupakan proses pembentukan tulang yang kita biasa kenal dengan osteonat, tulang keras. Nah, tulang keras ini pembentukannya berasal dari tulang rawan atau jaringan rawan yang kita biasa kenal dengan kartilago. Beberapa jaringan rawan hialin menyatu serta membentuk tulang keras. Proses ini berlaku untuk banyak tulang di dalam tubuh, khususnya untuk jenis tulang pipa. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan osifikasi endokondral. Tahapan ini dimulai dengan jaringan induk mesenkim berdiferensiasi menjadi jaringan rawan hialin. Yang kedua, bagian tengah rawan hialin mengeras disebabkan oleh aktivitas osteoblast yang menimbun kalsium. Tahapan ini dinamai dengan kalsifikasi. Tahapan yang ketiga yaitu pembuluh darah akan masuk ke kompleks pengerasan rawan hialin melewati perikondrium yang lunak. Lalu, perikondrium berubah menjadi periosteum yang lebih keras. Tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat, bagian tengah tulang akan mengalami osifikasi primer, yaitu pembentukan tulang kompak serta sumsum tulang. Osteoklas muncul di tengah tulang guna merombak jaringan tulang untuk memberi ruang dalam pembentukan sumsum tulang. Osteoblast berubah menjadi osteosit pada tulang yang sudah keras. Pada saat ini, jaringan tulang sudah berbentuk seperti jaringan konsentris atau melingkar-lingkar. Proses ini menyisakan rawan hialin di daerah metafisis. Rawan hialin tersebut berfungsi sebagai cakra epifase, yaitu zona pertumbuhan tulang pipa. Sesudah osifikasi primer, daerah ujung-ujung tulang yang belum terkalsifikasi akan mengalami kalsifikasi sebagian sehingga membentuk tulang spons. Osifikasi primer dan sekunder umumnya tidak beriringan melainkan berbeda dalam segi waktu. Osifikasi primer tulang pipi berlangsung pada
awal minggu ke-8 kandungan embrio. Kan osifikasi sekunder berlangsung sudah kelahiran postnatal. Oleh karena itu, pertanyaannya jumlah tulang manusia saat lahir berjumlah sekitar 270-an tulang tetapi tersisa hanya 270 tulang saja pada orang dewasa. Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa ada 3 jenis sel tulang dan fungsinya, yaitu Yang pertama, osteoblas. Osteoblas merupakan sel tulang yang pertama timbul, memiliki fungsi dalam membentuk jaringan tulang dan meregenerasikan matriks tulang. Yang kedua, osteoklas. Osteoklas merupakan sel tulang perombak, memiliki fungsi yang berlawanan dengan osteoblas, yaitu menghancurkan jaringan tulang yang sudah terbentuk. Tujuannya untuk membentuk rongga atau meregenerasi jaringan tulang. Yang ketiga, osteosit. Osteosit merupakan sel tulang sebenarnya. Osteosit berperan dalam mengatur metabolisme tulang, menjaga struktur jaringan tulang.